Pada kesempatan malam hari ini pelajaran kita berlanjut, yaitu
Faslun arkanus sholati sab'ata asyara, mengenai rukun-rukun sholat. Kemarin kita sudah bahas syarat-syarat kita mengerjakan sholat, nuzul sholat, dan aurat-aurat kita di dalam kita mengerjakan sholat. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab di dalam praktek sholatnya, yaitu tentang rukun-rukun sholat, di mana rukun ini ialah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan ketika kita di dalam mengerjakan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara, bahwasanya di dalam kitab Safinatun Najah ini dikatakan rukun-rukun sholat itu ada 17 perkara. Nanti di dalam keterangan kitab yang lain ada yang menyatakan 14. Karena yang 17 ini tumak ninahnya dirinciin, tumak ninahnya dirinciin, dipisah-pisah ya. Nanti kalau kita bertemu akan rukun sholat yang 14 atau yang 13 rukun sholat, maka itu menandakan tumak ninahnya nggak dirinci, nggak dipisah-pisah, tapi digabungin berbarengan dengan rukun yang lainnya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya ya di antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain ya. Di dalam kitab Safinah diterangkan 17. Kalau kita mendengar dalam keterangan yang lain ada 13, kalau ada 14, itu menandakan sama sebenarnya, cuman tumaninanya nggak disatu-satukan, nggak dipisah-pisah, nggak dirinci, tapi digabungkan dengan rukun-rukun yang lain. Arkanus sholat sab'ata asyara, rukun-rukun sholat itu ada 17 perkara. Al-awwalu, adapun rukun sholat yang pertama adalah an-niyatu, itu niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Karena awal min arkanis sholat niat, maka awal pertama daripada rukun sholat niatun, itu niat fi'liha bil qalbi. Niat itu adanya di dalam hati, maka dikatakan niat ini adalah rukun qalbi. Rukun di dalam sholat terbagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi itu ada 1, yaitu niat. Rukun yang ada di dalam hati namanya rukun qauli. Nanti ada rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli adalah rukun ucapan, seperti suratul Fatihah, seperti tahiyat akhir, seperti berbaca sholawat, seperti salam. Itu namanya rukun qauli. Qaul itu ucapan, rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun perbuatan, gerakan. Ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya, itu namanya rukun fi'li, rukun gerakan, rukun perbuatan. Jadi di dalam sholat ini terbagi menjadi 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi itu hanya 1, yaitu niat. Jadi niat ini merupakan bagian daripada rukun qalbi, yang mana mengerjakan niat tersebut adanya di dalam hati.
Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat adalah di dalam hati. Ya, bil qalbi, dengan menggunakan hati. Kalau yakfi nutbiha ma'adzhatul qalbi, maka tidak cukup dengan hanya sekedar mengucap tapi hatinya lalai, hatinya enggak niat. Ya, wa talaffuz sunnah, di dalam niat mengucapkan adalah sunnah untuk membaguskan kita punya niat di dalam hati. Maka sebelum sholat disunahkan mengucap dulu niatnya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqilan billahi adaan lillahi ta'ala dan ma'muman lillahi ta'ala, misalnya ya, adaan imaman lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah mengucapnya ya. Yang wajibnya adalah di dalam hati. Dan ketika niat di dalam hatinya, boleh dengan mengucapkan atau dengan kita ucapin sekalipun tidak menggunakan bahasa Arabnya dalam hati ini. Lalu kapan tempatnya niat? Tempat niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram, bareng dengan rukun yang kedua artinya. Rukun yang pertama niat. Tempat niat adalah di dalam hati. Waktunya niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Yakfi nutbiha ma'adzhatul qalbi, maka enggak cukup orang niat itu dengan mengucap tapi hatinya tidak mengucap niat ya. Tapi enggak ucap secara lisan, hatinya niat sah ya. Tapi hanya mengucap secara lisan, hatinya tidak niat, maka tidak cukup yang dinamakan niat. Enggak sah ya. Lalu bagaimana ucapan dengan hati berbeda? Ya. Ucapan dengan hati berbeda. Mana yang diterima? Ya. Kalau nawa pardemonot lebih hilabihi karena nawal zuhur, walau kabil asyar karena ibrah bima nawa. Sebagaimana orang niat sholat zuhur, hatinya nih, emang lagi kerjain sholat zuhur, contoh, lagi kerjain sholat zuhur, niatnya hatinya sholat zuhur, tapi ucapannya sebelumnya dia mengucap dulu niatnya sholat asar, misalnya. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, tapi lagi kerjain sholat zuhur, contohnya. Lalu beliau takbiratul ihram, Allah, hatinya niatnya sholat zuhur, maka sah. Jadi benar lisan kita mencapai usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin sampai selesai. Cuman lagi takbiratul ihramnya hati kita salah niat. Hati kita malah aku niat sholat fardhu asar. Nah, maka tidak sah, karena yang diterima adalah yang di hati ya. Sekalipun berbeda dengan lisan, maka kalau hatinya sama dengan yang dikerjakan waktu sholatnya, maka sah ya sholatnya. Sholat zuhur, hati kita niat sholat zuhur, sekalipun kita ucapannya waktu ngucapinnya mungkin kita salah, ngucapinnya malah sholat fardhu asar. Kalau lisan kita nih ngucapnya, tapi hati kita berniat sholat fardhu zuhur, kalau misalnya di waktu zuhur, maka sah ya. Jadi yang diambil itu yang ada di dalam hati. Sekalipun lisan dan hati berbeda, maka yang diambil adalah niat yang ada di dalam hatinya. Dan boleh berniat di dalam hatinya dengan menggunakan bahasa yang lain, asalkan jangan yang nggak boleh bahasa yang lain itu kalau dikeluarkan suaranya ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa apa itu kagak boleh kalau diucap, kalau kedengeran. Tapi kalau di dalam hati boleh. Kita nggak bisa pakai bahasa Arab, susah niatnya.
niat, hati kita niat ya sholli fardhu zuhri, tapi susah ucapnya. Maka ucap dengan bahasa Indonesia, aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat menjadi makmum ya karena Allah Ta'ala. Misalnya lengkapnya di mana sebagaimana urutan batasan niat, nanti ada niat, urutan batasan niat. Batasnya di mana sih niat yang paling sederhana? Ya, sedikit saya kasih gambaran. Niat yang paling sederhana, kalau sholat fardu maka sebut jenis dan fardunya. Ya, sholli fardhu zuhri. Ya, sekalipun misalnya nanti jumlahnya kita enggak sebut, ya, maka menjadi sah. Aku niat sholat fardhu zuhur. Kalau kita jadi makmum, wajib menyebut makmumannya. Ya, kalau jadi imam enggak wajib menyebut imamnya. Ya, aku niat sholat fardhu zuhur menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Enggak disebutin bilangannya nih, maka sah. Kalau sholat fardu, fardunya ke bawah, nama sholatnya ke bawah. Kalau jadi makmum, makmumnya ke bawah. Kalau lengkapnya, niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat jadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Misalnya panjangnya segitu ya. Sederhananya tersebut fardunya, tersebut nama sholatnya. Kalau sholat fardu ya, tersebut fardunya, tersebut nama sholatnya. Kalau menjadi makmum, tersebut makmumnya. Menjadi makmum misalnya karena Allah Ta'ala. Jadi sebutin makmumannya, menjadi makmum atau mengikuti imam, sama ya. Kalau bahasa Arabnya makmuman lillahi ta'ala, bahasa Indonesianya menjadi makmum karena Allah Ta'ala atau mengikuti imam, itu sama ya, menjadi makmum atau mengikuti imam. Nah itu niatnya kita. Niat ada di dalam hati dan berbarengan dengan takbiratul ihram. Kapan berbarengan dengan takbiratul ihramnya? Di tempat niatnya pasnya kapan? Maka pasnya itu ketika kita mengucap kalimat Allah dari alif sampai ra, Allahu Akbar. Pertama Allahu Akbar, huruf alif, akhirnya huruf ra. Nah disitulah batasan kita niat. Allah, hati kita ngomong niat apa nih? Allahu Akbar, batasannya di situ, batas akhirnya di antara huruf alif dan huruf ra. Ya, makanya cepet-cepet. Allahu Akbar, ini udah niat atau belum nih? Ya, kan ada. Ya mungkin kalau orang yang sudah fasih enggak mungkin bisa dalam niatnya ya. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini udah masuk niat belum nih hati kita ya? Karena terlalu cepat tuh kayaknya Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Nah itu tempat di mana kita berniat ya. Jadi yang pertama, di dalam rukun sholat awalnya adalah niat ya. Nanti urutan-urutan niat akan ada di sini pembahasannya ya. Derajat niat, urutan-urutan niat akan. Tadi rukun sholat yang kedua ialah takbiratul ihram, mengucap takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sama itu takbiratul ihram li'annaha sababun bi tahrimu makana halalan qablaha kal akal wa syarab wal kalam. Disebut takbiratul ihram itu adalah karena sesungguhnya dengan takbir itu disebabkan ya, yang menyebabkan diharamkannya sesuatu yang sebelumnya halal. Itu namanya takbiratul ihram ya. Sesuatu yang menyebabkan diharamkannya yang mana sebelumnya adalah halal, seperti makan, minum ya, makan, minum dan kalam dan ucapan. Sebelum itu kan masih halal. Makan halal,
minum halal, ucap halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita udah mengerjakan sholat. Maka di situ nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh halal. Mengucapkan ucapan yang di luar ucapan sholat, batal semuanya. Ya, jadi takbiratul ihram diantaha karena sesungguhnya itu semua sebab dari diharapkannya maka halalan apa-apa yang halal qabla sebelumnya halal sebelum takbiratul ihram. Kalau aku seperti makan, masyarakat dan minum, kalam dan ucapan, ya tadinya halal karena ada takbiratul ihram, berarti kita udah mau mengerjain sholat, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bicara di luar ucapan-ucapan sholat. Ya. Takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Di dalam kalimat takbiratul ihram ini kalimatnya seperti yang biasa kita dengar, Allahu Akbar. Takbir terbagi menjadi dua di dalam sholat, takbiratul ihram dan takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram, takbir yang ada di dalam permulaan sholat. Mengucapnya hukumnya wajib, sedangkan mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Ya. Allahu Akbar, ya. Mengucapnya wajib, mengangkat tangannya sunnah. Dan tidak boleh menambah menjadi Allahu Akbar, ada huanya, ya, maka tidak sah. Jadi jelas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya tidak boleh dibaca panjang. Nanti ada di belakang tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram ada. Jadi nggak boleh Allahu Akbar batal, ya. Atau Allah panjang nih a-nya Allahu Akbar, maka batal, ya, batal di dalam. Kalau takbiratul ihramnya batal, maka sholatnya semua itu menjadi batal, ya. Surut takbiratul ihram sintata asar, banyak nih. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Takbiratul ihram aja nih, ya, syaratnya banyak. Ya, banyak syarat takbiratul ihram. Antaqa'a alat al-qiyami fil fardi, mengucapnya dalam keadaan berdiri di dalam sholat yang fardu, kalau mampu dalam berdiri, ya, orang sehat mampu dalam berdiri sholat fardu, ya, maka takbiratul ihramnya diwajib dalam keadaan berdiri. Saya berdiri bisa, ya. Yang kagak bisa ini di bawah nih, duduk di antara dua sujud, atau duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Berdiri bisa saya, cuman yang kagak bisa duduknya. Makanya saya duduk di bangku, misalnya gitu, ya. Makanya saya duduk di bangku. Maka kalau berdirinya bisa, maka takbiratul ihramnya wajib berdiri. Nggak boleh langsung duduk di bangku, ya, nggak boleh langsung duduk. Kan banyak nih orang sholat yang duduk di bangku, ya. Kenapa dia duduk di bangku? Karena nggak bisa duduk di bawah, kakinya sakit, atau nggak bisa sila, atau seperti apa. Tapi berdiri bisa. Banyak orang bisa berdiri tapi nggak bisa duduk, makanya dia duduk di bangku. Maka kalau orang yang sholatnya duduk di bangku nih, orang yang sholat duduk di bangku, di saat takbiratul ihramnya
Ketika dia masih mampu berdiri, wajib berdiri. Kecuali kalau berdirinya nggak mampu, ya, di dalam sholat fardu. Kalau berdiri nggak mampu, maka takbiratul ihramnya boleh dalam keadaan itu. Ya. Saya sengaja duduk di bangku. Ya, dari awal berdiri saya nggak sanggup karena saya pusing. Nah, boleh itu niatnya sambil duduk. Tapi kalau berdirinya masih mampu, yang nggak mampu cuma duduknya dong di bawah, di tempat sujud nggak mampu duduk sila atau gimana karena sakit, akhirnya duduk di bangku. Tapi berdiri bisa, maka di saat niatnya, di saat tadi itu takbiratul ihram wajib dalam keadaan berdiri. Jadi ada di awal kita berdiri aja, berdiri, baca Fatihah, berdiri. Nanti pas lempengan ruku dan sujudnya baru kita duduk. Karena yang nggak mampunya ruku sama sujudnya, berdirinya mampu, yang nggak mampu ruku dan sujudnya, maka berdirinya tetap menjadi wajib. Ya, Allahu Akbar. Nah, berdirinya menjadi wajib. Fatihahnya tetap berdiri. Nanti pas ruku dan sujud baru. Ini semua tergantung kita yang mengetahuinya masing-masing. Selagi kita masih mampu di dalam berdiri, lalu kita duduk di dalam sholat fardu, niatnya duduk, padahal mampu berdiri, maka tidak sah. Kecuali dalam sholat sunnah. Kalau di dalam sholat sunnah, sekalipun mampu berdiri, duduk boleh. Sholat sunnah, mampu berdiri, duduk boleh. Saya Bapak malam sholat tahajud sunnah, saya sholatnya berduduk, padahal bisa berdiri, boleh nggak? Boleh, sah sholatnya kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu mampu berdiri, maka wajib dia berdiri. Berdirinya bisa, duduknya nggak bisa, maka tetap niatnya berdiri, Fatihahnya berdiri. Nanti kira sujud dan rukunya silakan boleh duduk. Selama berdirinya masih mampu, antakola ala terqiyama bil fardi. Ya, yang pertama syarat takbiratul ihram, berdiri dalam mengucapnya di dalam sholat fardu. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram itu maka di dalam mengucapnya harus dengan menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh bahasa yang lain. Allahu Akbar, nggak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Antakun nabil Arab biya. Itu kan Allahu Akbar aja kita nggak bisa kan gitu ya. Allahu Akbar wa antakun nabil Arab biya. Wa antakun nabil lafzil jalalah wa bil lafzil akbar. Ucapannya itu dua, lafaz jalalah dan lafaz akbar. Apa itu lafaz jalalah? Allah. Lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar. Nanti nggak boleh kalau kita ucap lebih. Allahu Akbar. Ada nggak? Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ya, maka itu nggak boleh ya. Jadi Allahu Akbar, mengucapnya dengan bahasa Arab dan bahasanya ialah kalimatnya Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Bertartibu baina lafzain, harus tertib keduanya, nggak boleh Akbar dulu baru Allah. Harus Allahu Akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu badin badin akbar nih ya. Wa alla yamuda, tidak boleh memanjangkan, tidak ada matnya, tidak boleh memanjangkan hamzatal jalalah, huruf hamzah di dalam lafaz jalalah, di dalam Allah. Allah, maka hamzahnya ini alifnya nggak boleh dibaca panjang. Allah gitu ya. Allahu Akbar. Karena alif atau hamzah di dalam lafaz Allah ketika dibaca panjang,
maka artinya maknanya berbeda menjadi makna istifham, pertanyaan. Jadi Allah kan seharusnya Allah, A-nya pendek ya. Allah-nya yang panjang. Allahu Akbar, harusnya begitu. Tapi ini A-nya dipanjangin. Allah, A-nya dipanjangin, maka bermakna istifham, pertanyaan. Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Jadinya pertanyaan ya. Padahal jelas Allah Maha Besar. Karena dipanjangin jadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Jadi nggak boleh. Kalau azan juga ya, lagi azan nih, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, sholawatan, mohon maaf, sholawatan. Ya, jadi panjangin A-nya nih, dalam Allahnya Allahumma, A-nya jangan dipanjangin ya, karena itu bermakna istifham, pertanyaan. Udah Allah-nya itu yang panjang, A-nya langsung dimasukin ke dalam lafaz Allah karena ada tasdidnya di situ ya. Allah, A-nya pendek. Allahumma sholli, terus inasal gitu ya. Dan kita kan Allah, A-nya jadi panjang. Allah, sedangkan di situ tidak panjang, akan merubah makna artinya, bermakna istifham, pertanyaan, pertanyaannya. Nah, jadi di dalam sholat maka takbirnya menjadi batal. Ala ya mudah menjadi jalalah. Wa ada mumaddin ba'i akbar, dan tidak ada batnya juga, tidak ada yang menjadi panjang di dalam huruf ba di kalimat barnya, maka barnya nggak boleh panjang. Wa ada mulmat di ba, tidak ada huruf mat di dalam huruf ba di dalam lafaz akbar. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, boleh, nggak ada huruf mat, udah barnya pendek aja. Allahu Akbar, itu aja ya. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, barnya dipanjangin nih, bar, karena nggak ada huruf mat di situ ya. Kalau Allahu Akbar nanti roknya terpisah dengan huruf hamzah, dengan huruf alif, huruf matnya ya. Allahu Akbar, jadi barnya pendek aja. Azan juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar panjang barnya, jangan ya, karena memang nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah pendek aja bar, akhirnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau hamzahnya Allahu Akbar, nggak boleh dipanjang. Kalau Allah itu paling banyak bagi sholawatan ya. Makanya Allahumma Allah langsung aja masukin ke dalam lafaz jalalahnya Allah ya. Jadi itu ya. Wa alla ya mudah hamzatul jalalah wa adamu madid ba'akbar. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutin lagi di dalam takbiratul ihram. Masih banyak syarat-syaratnya nih ya. Jadi kembali, rukun sholat yang pertama niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Tempat niat adanya di hati, prakteknya berbarengan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram mempunyai banyak syarat ya. Takbir terbagi menjadi dua, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram takbir awal dalam sholat, takbir intiqal takbir perpindahan di dalam sholat dari rukun ke rukun tuh. Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal ya. Dan takbiratul ihram mempunyai 16 syarat. Nanti kita lanjutkan lagi, baru beberapa syarat kita bahas tentang takbiratul ihram ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit kita perbaiki. Kenapa sih kita harus, bukan berarti sholat itu susah ya. Jangan kita anggap sholat itu susah. Itu kewajiban kita dan ilmunya harus kita cari. Bukan sholatnya yang susah, kita yang berat nyari ilmunya ya. Aduh, kalau gini ternyata
sholat susah ya, nyari ilmunya yang susah. Kalau ilmunya udah dapat, insya Allah sholat itu akan menjadi ringan. Apalagi ilmunya semakin lama yang kita dapat semakin banyak. Nah ini kita banyak ilmu, nggak mudah menyalahkan akan sholat seseorang. Oh ternyata ini benar, oh begini benar. Nah, jadi gitu ya enaknya. Jadi jangan kita bilang sholat ini susah karena banyak syarat-syaratnya, tapi kitanya yang belajarnya yang agak berat, yang agak susah. Insya Allah kalau kita ketemu ilmunya, sholatnya bisa menjadi enak dan bisa menjadi baik. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Insya Allah masih di dalam takbiratul ihram di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, persilakan. Ada beberapa waktu untuk mengenai bab niat dan takbiratul ihram ini. Memang semuanya itu tentang sholat. Sholat itu sangat penting bagi kita. Nggak boleh kita sembarangan kan itu. Sebab kalau sembarangan bawa sholat, seakan-akan kita melecehkan yang diperintahnya kan gitu. Banyak juga kita pikirin apakah dia menuntut ilmu atau tidak kan gitu. Cuman semuanya itu bilangannya sholat itu tegakkan dan luruskan seluruhnya kan gitu. Jadi kadang-kadang udah sholat, begitu udah kita melaksanakan sholat, istilahnya kepentingan yang lainnya itu kayaknya nggak begitu memikirkan soal kebenaran sholat gitu. Itu bagaimana kita yang memahaminya, apakah boleh kita mengulangi atau tidak? Iya, mengenai sholat dan ilmunya, ya mengenai sholat dan ilmunya, tugas kita mengajar ya, di dalam orang belajar bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun wa tuqbalu. Setiap perbuatan amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu rusak dan la tuqbalu, tidak diterima. Berarti kita perlu cari ilmunya gitu ya. Nah tugas kita mengajar ya, tugas kita mengajar ya, bahwasanya semua ibadah harus dengan ilmu. Tugas mengajar. Setelah kita mengajar, maka ketika orang yang kita ajak belum mau, akan kembali ya, kembali ke awal. Tugas kita hanya mengajar. Bicara gerakan seseorang untuk mau dan tidaknya belajar itu Allah yang maha menguasai akan hal tersebut. Hidayahnya Allah. Tugas kita aja. Wajib kita kalau, nah di mana wajib kita mengajar? Pertama, orang terdekat kita dulu yang menjadi tanggungan kita. Tanggungan kita siapa? Istri, anak. Nah, kita yang ngaji, belajar, sampaikan kepada istri kita yang belum tahu ya, atau anak kita suruh belajar di tempat yang lainnya supaya tahu hukum-hukumnya, dan kita pun ikut belajar. Baru yang lainnya kita sampaikan, terus belajar, cari tahu ilmunya tentang. Bicara mengenai berangkat dan tidaknya orang yang kita ajak ya, maka itu kembali kepada Allah yang maha menguasai akan hal tersebut. Kalau keluarga, anak, wajib kita terus ya tekankan benar-benar supaya untuk mereka belajar. Tapi kita juga harus belajar. Kalau kita nyuruh orang belajar, kita nggak belajar, ya rasanya akan sulit ya untuk diikutinya. Kita memerintahkan anak-anak kita ngaji, memerintahkan anak-anak kita belajar, kita nggak belajar, maka akan sulit rasanya untuk diturutin, untuk diikutin. Maka dengan duduknya kita di tempat ini, di pengajian, di majelis-majelis ilmu, insya Allah akan memudahkan apabila kita memerintahkan anak-anak kita untuk belajar. Jadi kembali,
Kalau kita mengajak orang lain untuk belajar, untuk ngaji, khususnya bab-bab misalnya mengenai hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah ataupun bab-bab yang lain, ya, tugas kita hanya mengajak. Dan ini memang jangan bosan kita mengajak, ajak lagi. Berapa pertemuan teman kita nggak datang tanya, mengapa sih gak ngaji-ngaji? Baik-baik nanyanya. Kita bertanya bukan menyatakan bahwasanya kita menjadi yang lebih baik dari orang tersebut. Kita pengen baiknya bareng-bareng gitu. Ya, ayo ngaji, mengapa sih gak ngaji-ngaji? Udah lama gak ngaji-ngaji. Nah, gitu. Jadi kita perlu nanya sama teman, sama siapa, ya, keluarga atau teman kita yang biasa pada ngaji. Oh, ada apa gitu? Nah, kita tanya, ya, kita perhatikan. Oh, ternyata lagi kurang sehat, misalnya. Ternyata lagi kurang sehat, kita tahu. Oh, ternyata lagi banyak pikiran ke keluarga banyak, jadi ngaji-ngaji pikiran kalau itu bisa kita ini ya, kita nggak tahu, kita nggak ada yang tahu ya. Ternyata pas kita datang masih udah ngaji-ngaji, dia curhat banyak banget gini. Akhirnya kita tahu ya. Jadi kalau kita ngaji itu baiknya ada yang kita ajak gitu ya, ada yang kita ajak, atau orang-orang yang udah datang sama kita biasa ngaji sebelah kita dan kelihatan, maka kita perhatiin, kita ajak, kita perhatiin supaya dia mau ngaji. Ada apa gitu kita ngaji. Dulu waktu kita belajar gitu, satu orang nggak ada ditanya kemana, satu orang nggak ada ditanya kemana nih, nggak ada. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita bilang nggak tahu, berarti kita kurang memperhatikan. Haji ya, banyak yang pada kata-kata ini saya latih pada saat saya ikut pengajian, pada saya itu salah jalan lagi saya itu memang itulah. Karena apabila dia tidak melaksanakan tugas yang jangan orang kan orang-orang yang tahu dia jelas dia apa. Tapi kalau emang orang yang misalnya masih waras, masih punya pikiran, itu mengatakan sama aja. Jadi pernah saya minum itu, termasuk kita sebagai murid, ngomongnya rasa kejanggalan dari saya. Ya, jadi tugas kita mengajak, ya, tugas kita mengajak. Ya, memang nggak mudah di dalam kita mengajak orang untuk ngaji. Ya, nggak mudah. Itu kembali kepada Allah mengenai hidayah seseorang. Ya. Ajak terus, kita ajak. Cuma cara ajakan kita itu dengan ajakan yang baik. Ajak dengan menggunakan hati, insya Allah akan diterima dengan hati. Ajak dengan menggunakan hati, insya Allah akan diterima dengan hati. Ya, nyampaikan dengan hati akan diterima dengan hati. Pelan-pelan kita menyampaikannya. Ya. Ketika bertemu dengan berbagai macam orang, maka bertemu juga kita dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Kalau satu majlis karakternya sama semua, enak, ya, enak. Maksudnya samanya gampang gitu. Enak. Lebih puyeng lagi kalau karakternya sama, susah semua. Nah, kita kan tidak gitu. Jadi maka ketika kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda, kita harus menyampaikannya juga dengan capaian yang berbeda, ya. Dengan sampaian yang berbeda. Ada dengan orang yang karakter keras, kita nyampaikan ngajak dengan yang keras, maka keras ketemu keras, makin keras, habis pada berantem. Ya, kita pelan-pelan. Ada orang mungkin karakternya cuek, ya kita pelan-pelan. Semua dengan berbagai macam karakter yang berbeda, dan kita menyampaikannya juga dengan berbagai macam karakter. Ya, jadi itu ya tugas kita, menyampaikan, tugas kita tetap mengajak, ajak semaksimal mungkin kita ajak siapa yang mau kita ajak. Selepas itu maka kewajiban mengajak kita sudah gugur. Ya. Alhamdulillah kalau beliau mau ikut, kalau beliau enggak ya kembali, memang Allah yang punya kuasa hidayah, Allah yang kita jangan kita
Cuma Allah punya yang bisa menggerakkan hati. Kita hanya sebagai wasilah. Kita ini hanya sebagai wasilah, ya. Jangan sebagai wasilah menyatakan kita yang menggerakkan, enggak. Hanya sebagai wasilah kita supaya orang ngaji. Alhamdulillah kalau wasilahnya kita, alhamdulillah kita berusaha terus jadikan diri kita ini sebagai wasilah untuk mengajak orang-orang lain dalam berbuat kebaikan, ya. Ya. Ada satu pertanyaan lagi mengenai berniat tangannya sudah, cuma tetap ada keutamaan-keutamaannya, ya. Maka keutamaan di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, dua jempol kita ini sejajar dengan telinga kita di bawah. Tapi nggak harus kita delengin juga atau bukannya, seperkiraan kita aja ya. Allah, apa kita begini buat ya enggak juga. Pengen sejajar mendapatkan keutamaan ya. Sekira-kira kita ya. Kita bisa ya bayangin Allah. Tangan kita buka, ya, jari-jari kita buka. Ya, jari-jari ini kita buka. Dan ujungnya ini usahakan agak nunduk sedikit nih, ujung jari kita. Jadi seakan ini semua ujung jari-jari kita menghadap kiblat. Ya. Allah, jadi kita turunin, kita agak bengkokin dikit, turunin dikit ke Mesir, jangan dikakak bengkokan gitu, ya, kaki banget, ya, kita turunin dikit, ya, so, kita biasa aja gitu, Allah Akbar, ya. Yang paling utamanya lagi, ya macam-macam begini, Allahu Akbar, ya Allah. Yang paling utama di dalam kita niat Allahu Akbar. Barnya ini ada di atas. Ya, barnya ini Allahu Akbar. Selesai niat kita di situ, tinggal kita taruh. Ada yang diputar gimana? Ya. Ada yang turun lagi. Allahu Akbar, turun lagi. Silakan, ya. Allah. Cuma bagi kita ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti para ulama-ulama kita, carilah ibadah yang kita kerjakan itu yang bagus, yang terbaik, ya, yang enak dilihat, yang itu jangan yang neko-neko. Yang enak itu ahli sunnah, guru-guru kita, ulama kita, kiai kita ngajarin udah yang paling bagus dah. Jangan neko-neko ngajarinnya, itu yang paling cakep. Karena memang yang diajarkan semua ada dasarnya, ya. Silakan Allahu Akbar di atas, ya, sah. Itu yang paling enak kan kita harus tahu, ya, buat diri kita nih, biar orang mau gimana kayak. Kalau kita begini, ini kita jadi apa ya? Jadi penglihatan orang juga, ya. Jadi yang enak Allahu Akbar, taruh kedua tangan kita di atas pusar kita, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, dua jari di sini, ya. Jadi jari yang lain nih, jempol, jari manis kelingking, ngepel, dua jarinya ada di atas tangan kiri kita, di tengah-tengah, di antara pusar kita, di pusar kita tutupin. Ada yang miring, ya. Ada yang miring, maka, ya. Tapi paling utama kita diajarkan seperti itu, ya. Di tengah jari kita, tangan kita ini ada tengah, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, 3 jari memegang pergelangan tangan kiri kita, 2 jari tunjuk dan tengah berada di atas tangan kiri kita, ya. Ini ya Allahu Akbar, sunnahnya di sini telinga kita, ya. Pantasnya sekira-kira ya Allahu Akbar, taruh, ya, taruh. Udah kita yang memang kita diajarkan seperti itu, itulah yang kita praktekkan. Nanti dapat ilmu-ilmu yang lain yang begini, ya, merasa ini, ya, orang lain praktek gak apa-apa, ya. Berbeda dengan kita pun jangan menyalahkannya, ya. Mungkin beliau punya ini, tapi kita cari yang terbaiknya, ya. Yang bagus, udah sih enak. Kalau gitu enak, cakep.
wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah sekali lagi. Penyakit buat yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, berikan kesehatan dengan sempurna, bisa ngaji lagi pada kita, kumpul, bisa bermasyarakat lagi, kita semua sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.